Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat baginda salam tidak bosan-bosan kita doakan kepada Allah sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, adapun judul kultum zuhur kita pada siang hari ini, bahaya kesombongan. Sifat sombong merupakan salah satu sifat tercela yang dibenci oleh Allah dan dibenci oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sangat jelas menurut Islam hukumnya adalah haram. Seseorang yang memiliki sifat sombong di dalam hatinya, dia berkeyakinan bahwasannya dirinya lah yang paling hebat dari orang lain, dirinya yang paling alim daripada orang lain, dirinya lah yang paling kaya daripada orang lain. Kemudian orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang senantiasa merendahkan orang lain, orang-orang yang senantiasa meremehkan orang lain, apalagi orang tersebut pangkatnya lebih rendah darinya. Kemudian ciri-ciri orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang suka menolak kebenaran. Kalau suatu kebenaran itu disampaikan oleh orang yang pangkatnya lebih rendah darinya, orang yang lebih kecil darinya, maka dia tidak akan pernah percaya. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, kita sama-sama mengetahui bahwasanya sifat sombong itu pada dasarnya adalah sifatnya iblis laknatullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para iblis, memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis dengan kesombongannya berani menentang perintah Allah. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Alasannya apa? Iblis menganggap dirinya lebih senior daripada Nabi Adam. Iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Itulah yang membuat iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang kalau di dalam hatinya itu masih bersarang sedikit kesombongan. Walaupun kesombongan itu hanya sebesar biji zarrah. Bayangkan, sedikit saja kesombongan itu masih tertanam di dalam diri kita, masih tertanam di dalam hati kita, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sombong, tunggulah azab Allah akan datang kepada kita. Banyak contoh-contoh manusia yang memiliki sifat sombong. Siapa salah satu contoh manusia yang memiliki sifat sombong? Kita sama-sama kenal dengan Fir'aun. Fir'aun saking sombongnya, dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dialah Tuhan yang hendak disembah, dialah Tuhan yang berhak disembah. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke Laut Merah, itu Laut Merah terbelah menjadi dua.
Dan itu disaksikan oleh Fir'aun dan para tentaranya. Fir'aun sadar bahwasanya Tuhan yang sebenar Tuhan itu adalah Tuhannya Nabi Musa. Tetapi karena kesombongan yang sudah bersarang di dalam hati Fir'aun, apa kata Fir'aun? Saya tidak akan mau menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa, melainkan sajalah yang berhak untuk disembah. Makanya Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya itu ke dalam Laut Merah. Itu semua karena apa? Karena kesombongan yang dimiliki oleh Fir'aun. Siapa lagi contoh manusia yang memiliki sifat sombong? Contoh yang lain adalah Qarun. Kita kenal Qarun. Qarun sebelum menjadi orang kaya, dulu Qarun itu adalah orang yang taat beribadah, rajin sholat, rajin puasa dan lain sebagainya. Lalu dia bertemu dengan baginda Rasulullah. Dia minta doa kepada baginda Rasulullah. Apa kata Qarun kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, tolong doakan aku menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang banyak harta. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Kita sama-sama ketahui bahwasanya doanya Rasulullah itu adalah doa yang mustajab, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakanlah oleh Rasulullah supaya Qarun itu menjadi orang yang sukses, supaya Qarun menjadi orang yang kaya. Setelah Qarun menjadi orang yang sukses, setelah Qarun menjadi orang yang kaya, lupa Qarun dengan Allah Subhanahu wa taala. Lupa Qarun, tidak mau Qarun sholat, tidak mau Qarun bersedekah, tidak mau lagi Qarun untuk berzakat dan lain sebagainya. Apa kata Qarun? Harta yang saya miliki ini, itu semua berkat jerih payah saya, berkat keringat saya. Tidak ada bantuan dari siapapun, kata Qarun. Makanya Allah Subhanahu wa taala laknat Qarun. Apa azab yang diterima oleh Qarun? Ditenggelamkan Qarun beserta harta-hartanya itu ke dalam perut bumi. Kenapa? Itu karena kesombongan yang dimiliki oleh Qarun. Bapak dan Ibu sidang jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita buang jauh-jauh sifat sombong yang masih ada di dalam diri kita, yang masih ada tertanam di dalam hati kita. Karena jelas sifat kesombongan itu adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan sifat yang sangat dibenci oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sidang jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, mungkin waktu yang terbatas inilah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan atas apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita.